Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa, saudara-saudaraku semuanya, dan masyarakat yang akan mengikuti menyimak mata kuliah auditing pada hari ini. Kita jumpa dengan Bejo Santoso. Pada hari ini saya ingin memberikan materi perencanaan audit atau audit program. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap penugasan kepada tim audit, maka tim audit harus mempersiapkan diri membuat apa yang disebut dengan perencanaan audit. Kenapa kita harus membuat perencanaan audit? Karena dengan perencanaan audit itulah kita bisa mengarahkan bagaimana pengorganisasian audit, bagaimana melaksanakan audit, dan bagaimana mengendalikan proses audit ini sehingga tujuan audit yang ditetapkan oleh klien atau oleh lembaga yang meminta untuk dilakukan audit bisa mencapai target yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu kita coba mengenali dulu apa definisi audit program. Audit program ini adalah sebuah langkah sistematik ya, yang dibuat oleh tim audit dengan rincian mulai dari bagaimana perencanaan dilakukan ya, seperti kita melakukan konsolidasi antar anggota audit, dan syaratnya bahwa audit itu dilakukan oleh auditor-auditor yang punya sertifikat yang memadai ya. Kalau ketua tim itu ada sertifikat dia sebagai ketua tim, kemudian anggota audit itu auditor-auditor yang sudah mempunyai sertifikat anggota auditor. Demikian pula untuk pengendali dari proses audit itu juga harus mempunyai sertifikat audit. Nah, oleh karena itu di dalam membuat perencanaan audit ini harus jelas, pertama siapa ketuanya, kemudian yang kedua siapa pengendalinya, dan kemudian siapa-siapa yang menjadi anggota. Nah, ini nanti masing-masing peran ya, pengendali, ketua, dan anggota ini akan melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan perannya. Nah, dalam hal ini pertama untuk konsolidasi anggota, tentu nanti yang bertanggung jawab ketua ya. Terus kemudian bagaimana audit itu diarahkan, nah itu tugasnya pengendali. Nah, itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yang harus dicantumkan di dalam perencanaan audit itu adalah langkah ketika pertama ketemu dengan institusi yang akan kita lakukan audit. Nah, langkah ini sering disebut dengan entry briefing ya. Jadi pertemuan antara tim audit dengan institusi atau lembaga yang akan kita audit. Nah, di situ ya para atau tim audit ini mendalami, melakukan identifikasi. Identifikasi pertama adalah seberapa jauh ya, sistem pengendalian yang berlaku di lembaga tersebut. Kalau sistem pengendalian ini ternyata hasilnya itu bahwa itu sistemnya sudah bagus atau ketat, maka nanti dalam pengambilan sampel ya, ini yang dicantumkan di dalam rencana audit itu bisa kita persempit atau kita kurangi ya sampelnya. Tetapi sebaliknya, apabila di dalam penilaian tim audit itu bahwa sistem pengendalian internal ini belum bagus, maka nanti pengambilan sampelnya harus semakin banyak. Nah, pengambilan atau jumlah sampel yang akan diambil ini akan menentukan berapa lama ya, tim audit itu melakukan
identifikasi bagaimana sistem penyelenggaraan akuntansi, terus kemudian sistem pelaksanaan tugas-tugas di dalam organisasi itu bisa kita pastikan. Kemudian langkah berikutnya setelah kita mengidentifikasi sistem pengendalian internal itu dilakukan pembagian tugas, nanti siapa yang akan bertugas untuk melakukan verifikasi data, kemudian siapa yang bertugas untuk mendalami seberapa jauh tugas pokok itu dilaksanakan dan sebagainya. Nah, itu dituangkan di dalam langkah kedua. Nah, langkah ketiga itu melaksanakan audit sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, yang terakhir nanti melakukan review ya terhadap laporan keuangan yang dilakukan, yang dibuat oleh institusi yang kita audit. Nah, itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima dicantumkan di dalam rencana audit atau audit program ini adalah nanti ada yang disebut exit briefing. Jadi memberikan temuan-temuan oleh tim audit kepada lembaga yang kita periksa. Nah, itu sebagai temuan awal. Nah, dari situ setelah itu dilakukan langkah berikutnya adalah pembahasan antar tim untuk memastikan temuan yang dimiliki atau yang didapatkan. Nah, setelah ketemuan-temuan tadi disimpulkan oleh tim audit, maka tim audit akan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan yang diaudit. Apakah laporannya ini wajar tanpa pengecualian, apakah nanti wajar dengan pengecualian, atau disclaimer dan tidak memberikan pendapat. Nah, itulah lingkup bagaimana kita membuat namanya audit program. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang audit program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ringkasan dari